Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas khusus terkait makanan yang harus dihindari atau makanan yang pribadi aku ya, yang aku hindari pada saat aku berjuang melawan sensasi ngap, begah, sendawa-sendawa karena gas di lambung aku banyak. Karena banyak banget ya di Indonesia yang ngalami hal ini. Sampai dengan detik ini banyak ngechat aku sendawanya itu nonstop, meskipun endoskopi sendawanya itu nggak bisa hilang. Aku juga ngalamin hal ini. Alhamdulillah aku setelah menerapkan beberapa tips dan menghindari pantangan-pantangan ini, aku membaik dan saat ini udah nggak ada lagi sensasi sendawa-sendawa dan aku udah bisa makan normal. Oke, semoga kalian juga terbantu dan juga bisa sembuh total. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Bantu aku like, comment, share, dan subscribe. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Jadi banyak banget yang masih ada keluhan sendawa-sendawa, begah, ngap, kemudian sensasi yang lain-lain juga masih ada perut kembung, perut perih. Banyak banget yang mengalami hal ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait hal ini ya. Meskipun itu videonya udah banyak ya. Hal-hal apa saja yang aku lakukan, makanan-makanan apa aja yang aku konsumsi, sebenarnya itu sudah mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Tapi karena masih banyak banget yang nanya, terutama di YouTube, TikTok, Instagram, dan mudah-mudahan yang nonton video ini bisa sembuh ya. Dan mudah-mudahan yang bertanya kemarin nonton video ini. Karena aku juga sensasi yang paling sulit aku lawan saat itu adalah begah, sendawa-sendawa. Aku tuh sendawanya setiap saat, kadang nggak ada jedahnya, sendawa gitu. Sampai anak dan suami aku, ih itu bunda kenapa ya sendawanya itu nonstop. Dan itu kecemasannya luar biasa. Aku udah mikir anak, aduh ini kenapa ya, ada masalah apa ya dengan usus aku ya. Kadang aku mikir yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillahnya setelah di USG endoskopi sih semuanya aman. Emang aku ada gastritis dan juga ada peradangan, jadi itu yang membuat aku sendawa-sendawa. Mungkin ada juga dari kalian mungkin ada kendala lain atau misalnya ada permasalahan lain. Itu tergantung dari diagnosa dari dokter masing-masing atau tergantung kondisi masing-masing orang ya. Tapi di sini aku bakal kasih tau kalian apa aja sih yang harus dipantang ketika atau jika kita mengalami sendawa-sendawa, ngap, kemudian begah. Karena ini kebanyakan orang yang udah GERD itu ngalamin hal ini. Banyak loh yang ngalamin asam lambung, GERD, tapi mungkin tidak semua orang mengalami sendawa-sendawa. Ada teman kantorku yang pernah aku wawancara ya, namanya Fajar. Dia tuh luar biasa juga sensasinya. Dia bahkan gak mau keluar rumah selama 3 bulan karena dia tuh panik, anxiety, kecemasan. Dan dia tuh juga GERD. Dia tuh luar biasa sensasinya. Tapi dia tuh gak ada begah, nggak ada sendawa-sendawa. Kalau ngap iya ada, tapi biasanya ya kayak aku dan juga beberapa teman yang lainnya yang dia rasakan itu adalah sendawa-sendawa, ngap, perut kembung, kalau ditepuk-tepuk itu perutnya kayak gendang, kemudian setiap sore itu kayak membesar gitu. Aduh aku kenapa ya, padahal makanan aku itu sama loh dengan mereka-mereka atau teman-teman aku yang sehat. Kadang malahan aku makanan itu udah dipantang. Menurut aku ya makanan aku ini udah bersih loh gitu, tapi kenapa? Jadi memang itu gastritis, ada radang. Jadi ada beberapa hal atau ada beberapa makanan yang nggak boleh sama sekali kita konsumsi, apalagi pada saat pemulihan atau berjuang. Yang pertama, gorengan. Gorengan itu adalah yang membuat kita begah, berminyak, berlemak. Itu yang harus dihindari. Aku pernah udah membaik tapi makan gorengan, itu mulai lagi kambuh begahnya. Jadi gorengan ini adalah yang musuh terbesar kita pada saat berjuang melawan sendawa-sendawa ini. Jadi kalau bisa hindari yang goreng-gorengan. Kemudian yang kedua itu adalah kecut. Kecut juga jangan. Karena kecut asam itu bisa juga memicu naiknya asam lambung kita, produksi itu akan nambah. Jadi nanti yang membuat kita begah, sendawa-sendawa. Kemudian pedas. Yang pedas pokoknya itu nggak boleh juga ya. 3 ya, itu yang pedas. Kemudian selain itu juga yang asin. Asin yang garam-garam, meskipun garam, tapi kalau misalnya garamnya kebanyakan asin, itu juga memicu gas, memicu asam lambung kita. Jadi harus dihindari. Kemudian selain itu juga kafein. Ya buat yang kalian yang sering ngopi, aku nggak bisa hidup bun tanpa kopi.
Tapi kalau kamu kena GERD bakalan kapok, bakalan trauma. Aku aja yang nggak ngopi ya, dan menghindari kopi kena GERD karena aku tuh dari pikiran. Kemudian soda itu cepat banget ya membuat kita begah, membuat kita sendawa-sendawa. Itu soda harus benar-benar dihindari. Boleh nggak sih Bun minum teh? Boleh aja sih ya, tapi tehnya itu jangan terlalu kental. Aku tuh jujur selama menderita asam lambung GERD nggak pernah minum teh. Aku stop sampai dengan saat ini. Kadang minum juga cuma sedikit-sedikit karena aku trauma. Jadi kita itu harus menghindari makanan dan minuman tersebut. Kemudian selain itu juga pikirannya harus dikelola. Jangan stres. Kalau kamu udah stres, pikirannya bercabang-cabang, asam lambung kamu naik, itu adalah yang membuat pikiran dan sensasi itu makin menjadi-jadi. Selain itu juga, kalian harus makan sering dengan porsi kecil. Karena kita tuh nggak boleh kosong perutnya. Kalau perut kita kosong sedikit aja, itu gasnya udah nambah. Angin itu masuk. Kita juga nggak boleh masuk angin. Apalagi di musim penghujan, misalnya kalian itu wajib makan sering. Jadi jangan pisah dengan cemilan, minum yang hangat-hangat. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Kemudian jangan begadang. Itu juga harus diperhatikan pola tidur kalian. Dan kalau kalian pada saat tidur, bantalnya diperhatikan. Hindari setelah makan berbaring. Itu juga cepat naik ke tenggorokan atau ke esofagus kita. Setelah makan, biasanya aku tuh bisa baring 2-3 jam. Apalagi kalau makan malam, kita tuh paling lama biasanya aku makan jam 7 atau setengah 7. Karena di jam 9 malam itu kita harus sudah tidur. Posisi bantalnya juga harus diperhatikan. Kalau bisa posisi bantal itu aku biasa menggunakan 3 bantal atau 4 bantal. Kalau bisa 20-30 cm ya. Dan juga hindari tidurnya terlentang. Itu gampang naik, kecuali misalnya terlentangnya kepala kalian itu agak tinggi, itu nggak ada masalah. Jadi untuk posisi tidur kita juga harus miring ke kiri ya. Karena kalau misalnya kita miring ke kanan, itu bisa pembatasnya atau bisa mempercepat naiknya asam lambung ke esofagus atau ke tenggorokan kita. Jadi posisi tidur itu juga penting. Ya, ini kalau yang masih sendawa. Karena aku banyak banget mendapat keluhan dari kalian terkait sendawa. Kenapa aku langsung jawab? Karena aku juga ngalamin hal ini. Tapi setelah aku menerapkan tips-tips tersebut, menghindari pantangannya, alhamdulillah sih membaik. Dan saat ini udah nggak ada lagi sensasi-sensasi itu. Kemudian sering minum air hangat, sering mungkin minum jahe. Kalau sore kasih madu dan juga kunyit, tapi konsumsinya setelah makan. Dan aku juga malam hari, ya kalau misalnya jam 9 aku tidur, biasanya aku 7:30 itu udah minum Yakult. Kenapa Yakult aman? Jadi Yakult ini adalah susu yang difermentasi. Jadi kata dokter aku nggak ada masalah kalau kita yang GERD, yang banyak gasnya, minum Yakult. Karena itu membantu kita untuk mendorong gas itu ya keluar. Karena aku tuh sendawa itu luar biasa. Makanya dokter aku, udah kamu konsumsi Yakult ya, sekali aja sehari, malam hari. Dokter tuh ngomongnya agak cepet-cepet gitu loh. Iya dok, jadi caranya gimana? Setelah makan 2 jam, terus sebelum tidur kamu minum Yakult. Pokoknya besok pagi itu kamu harus buang air besar. Alhamdulillah aku terapkan itu. Setelah konsumsi Yakult, aku tidur. Pagi-paginya sebelum sholat kadang aku udah nabung, udah BAB. Kemudian setelah itu aku sholat, dan setelah sarapan pagi aku minum susu etawa atau susu SR. Jadi aku tetap makan, nafsu makan aku itu meningkat, dan berat badan aku perlahan-lahan normal. Seperti itu ya. Jadi itu adalah makanan pantangan dan beberapa tips yang aku lakukan pada saat aku berjuang melawan asam lambung. Kalau kalian masih ngap, masih begah, lakukan pernafasan diafragma, lakukan meditasi, sering yoga. Kalau ada yang mengganjal di tenggorokan, kalian kumur-kumur air garam dengan menggunakan air hangat. Oke ya, semoga bermanfaat share aku kali ini, dan semoga yang sering nonton video aku lekas sembuh. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!